Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu untuk materi IPS kelas 8 semester genap. Masih di bab ketiga, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar uang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Untuk kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Pada kesempatan yang lalu atau pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang perdagangan antar pulau. Materi kita lanjutkan untuk kesempatan kali ini yaitu perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Sebagian dari kalian mungkin pernah membeli barang-barang impor seperti tas, kosmetik, dan lain-lain. Selain barang, cukup banyak pula bahan makanan yang kita nikmati ternyata merupakan produk dari luar negeri. Barang-barang tersebut dapat tersedia di Indonesia karena adanya perdagangan secara internasional. Nah, anak-anakku sekalian, apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Marilah kita bahas bersama-sama. Perdagangan internasional adalah perdagangan antar dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Perdagangan antar negara adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu badan usaha atau perusahaan yang mewakili negaranya dengan suatu badan usaha atau perusahaan yang mewakili negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama dengan mengharapkan manfaat yang positif terutama bagi keadaan perekonomian negara. Itulah yang dimaksud dengan perdagangan internasional atau perdagangan antar negara. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita lanjutkan yaitu manfaat perdagangan internasional. Di sini ada beberapa manfaat yang akan kita bahas bersama-sama. Di antaranya adalah memperoleh keuntungan. Memperoleh keuntungan adalah tujuan utama dari kegiatan perdagangan. Perdagangan yang dilakukan antar negara memberikan keuntungan yang lebih besar karena jangkauan pasarnya lebih luas, sehingga pendapatan atau keuntungan yang diperoleh produsen akan meningkat. Manfaat selanjutnya adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Keterbatasan sumber daya alam di tiap-tiap negara berbeda-beda. Jika suatu negara tidak dapat memproduksi suatu barang tertentu, sekarang negara tersebut dapat dengan mudah mendapatkan barang yang diinginkan melalui kegiatan perdagangan. Manfaat selanjutnya adalah menjalin persahabatan antar negara. Perdagangan dengan negara lain seringkali menciptakan adanya persahabatan antar negara yang terlibat dalam perdagangan tersebut. Hubungan antar negara akan semakin kuat dengan perdagangan antar negara. Masih manfaat dari perdagangan antar negara selanjutnya adalah melakukan transfer teknologi modern. Teknologi yang modern dibutuhkan untuk membuat proses produksi seefisien mungkin. Kualitas yang dihasilkan dari teknologi yang modern juga bisa menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk memilih produk. Untuk memenuhi kebutuhan akan teknologi yang modern, beberapa negara melakukan impor peralatan teknologi modern. Dari pertukaran ini, negara yang melakukan impor akan terbantu dengan peralatan tersebut. Manfaat selanjutnya adalah memperluas pasar.
bagi produk Indonesia. Pemasaran adalah suatu proses yang penting dalam perdagangan. Jika pemasaran suatu produk dapat mencakup wilayah yang luas, maka kondisi ini akan memudahkan produsen untuk menjual barangnya. Perdagangan antar negara dapat memperluas pasar bagi produk Indonesia dan jangkauannya akan semakin luas, sehingga bisa memasarkan dan menjual produk yang lebih banyak kepada konsumen. Masih manfaat perdagangan antar negara selanjutnya, yaitu menambah devisa negara. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa kegiatan perdagangan antar negara berupa ekspor juga dapat meningkatkan devisa negara. Dengan meningkatnya jumlah ekspor di suatu negara, maka devisa negara akan semakin bertambah, sehingga negara tersebut akan semakin kaya. Baiklah anak-anakku sekalian, materi kita lanjutkan, sama-sama kita bahas tentang faktor pendorong terjadinya perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. Faktor pendorong yang pertama adalah penguasaan ilmu dan teknologi. Negara-negara dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, dan tentunya efisien dibandingkan dengan negara-negara yang lambat akan ipteknya. Hal ini bisa terjadi karena pemanfaatan teknologi sangat bermanfaat dan menghemat biaya produksi dan mampu menghasilkan barang yang lebih banyak. Negara dengan teknologi yang lebih maju cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang, sedangkan barang yang bukan produksi sendiri akan dibeli dari negara lain. Faktor pendorong yang kedua adalah perbedaan kekayaan alam dan sumber daya alam. Setiap negara memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga perbedaan tersebut menjadikan setiap negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang berbeda-beda. Pada dasarnya, sumber daya alam adalah faktor produksi negara. Oleh karena itu, setiap negara memiliki keanekaragaman kondisi produksi. Faktor pendorong selanjutnya adalah perbedaan iklim. Perbedaan iklim setiap negara menyebabkan terbatasnya potensi sumber daya alam. Akibatnya, tidak semua barang yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dapat dipenuhi sendiri oleh negara tersebut. Karena itu, negara akan mengimpor dari negara lain. Faktor selanjutnya adalah perbedaan selera. Selera ternyata dapat menimbulkan perdagangan internasional. Terjadinya perbedaan kebudayaan, sistem politik, pandangan hidup, dan tatanan sosial menyebabkan terjadinya selera terhadap berbagai jenis komoditas. Faktor pendorong selanjutnya adalah perluasan pasar dan tingkat keuntungan. Ada kalanya para produsen menjalankan produksinya dengan tidak maksimal karena takut mengakibatkan kelebihan produksi sehingga menyebabkan kerugian. Namun beberapa produsen sengaja melakukan produksi besar-besaran untuk menambah keuntungan, sehingga akan mendorong mereka untuk melakukan perdagangan internasional. Itulah beberapa faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Anak-anakku sekalian, materi kita lanjutkan. Di sini dalam perdagangan internasional tidak lepas dari ekspor dan impor. Kalian tentunya sudah tidak asing lagi dengan pengertian ekspor dan impor.
Pengertian ekspor adalah suatu aktivitas mengeluarkan suatu barang dari daerah pabean. Daerah pabean adalah daerah milik Republik Indonesia yang terdiri dari wilayah darat, perairan, dan udara, yang juga mencakup seluruh daerah tertentu yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif. Jadi secara sederhana ekspor adalah suatu aktivitas pengeluaran produk barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan tetap memenuhi standar peraturan dan ketentuan yang ada. Ini pengertian dari ekspor. Kemudian, pengertian dari impor adalah suatu aktivitas memasarkan produk barang dari daerah pabean atau membeli suatu produk barang atau jasa dari negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar dalam negeri. Aktivitas pengiriman barang impor yang dilakukan dengan skala besar membutuhkan proses pendampingan oleh bea cukai. Umumnya, pihak pemerintah akan menetapkan tarif pajak atas setiap produk impor masing-masing importirnya. Terima kasih anak-anakku sekalian, itulah materi kita untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Selamat belajar, tingkatkan terus belajar kalian di rumah. Jangan bosan-bosan untuk selalu menambah materi-materi IPS, khususnya kelas 8 dan pembahasan soal-soal kelas 8. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.